di sebuah gedung di mana akan diadakan Kongres Pemuda. Semuanya sibuk mempersiapkan Kongres Pemuda. Semua dilakukan dengan hati-hati. Hampir semua masalah teknis dan administratif telah diatasi. Namun, ada masalah yang belum sempat terselesaikan, yakni surat izin kepolisian Hindia Belanda. Tuan, apakah semua urusannya telah selesai? Insya Allah, semua urusan sudah selesai. Dan bagaimana dengan surat izin kepolisian Belanda? Apakah sudah kau ajukan? Oh iya, saya belum mengajukan surat izin tersebut. Tapi siapa yang akan menemuinya dan meminta surat izin tersebut? Baiklah, saya saja yang akan menemuinya dan satu. Apakah Anda perlu ditemani? Saya siap untuk selalu mengawal Anda. Tidak diperlukan. Saya kan sudah besar. Masa harus dimong terus? Kau kerjakan saja urusan yang belum selesai di sini. Baiklah, Tuan. Dengan segera, M. Tabrani langsung pergi menuju ke markas besar kepolisian Hindia Belanda untuk memenuhi syarat-syarat permohonan izin. Tak disangka, ketika M. Tabrani tiba di tempat yang dituju, ia berjumpa dengan beberapa teman sekolahnya dulu. Hei kawan, bagaimana kabarmu selama tidak ada? Alhamdulillah. Dan bagaimana kabarmu? Apa yang membawamu ke sini? Apakah ada masalah yang berat? Aku kesini untuk meminta surat izin kepolisian Hindia Belanda. Apakah kau bekerja di sini? Ya, aku bekerja di sini. Dan untuk apa kau mengajukan surat izin tersebut? Adakah sesuatu yang sangat penting atau mendesak? Aku dan kawan-kawanku akan mengadakan sebuah seminar yang pastinya akan menjadi sebuah sejarah pada hari kedepannya. Aku ingin mengadakan Kongres Pemuda yang nantinya akan membangkitkan semangat para pemuda. Apakah kau mau membantuku? Wah, luar biasa. Sungguh hebat diri kau ini. Sikapmu yang pendiam ternyata di balik itu ada semangat tersembunyi. Tunggu sebentar. Aku akan berunding dengan temanku yang lain. Baiklah. Baik. Kami akan membantu keadaan tersebut. Datanglah kemari dari tersebut sudah. Baiklah. Semoga berhasil. Terima kasih. Setelah selesai semua urusan, M. Tabrani kembali menuju gedung Kongres Pemuda dengan hati gembira. Setibanya di gedung Kongres Pemuda, Selamat pagi, Tuan. Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Apa kau tidak bisa melihat wajahku ini, ha? Wajahmu? Ada apa dengan wajahmu? Wajahmu sudah baik-baik saja. Apa kau tidak pernah belajar bahasa wajah? Aku sudah senang. Surat izinnya lancar. Oh, benarkah? Oh, aku tidak bisa bermain tebak-tebakan sepertimu. Tidak apa. Yang penting surat izinnya lancar. Aku yakin acara ini akan sukses. Karena kunci kesuksesan acara ini adalah semangat para pemuda kita. Dan itu juga surat izin kepolisian Belanda. Ah, Tuan ini suka sekali bercanda. semua orang bekerja. Tak ada yang hanya duduk manis memandang yang lain bekerja. Bahkan mereka semua tidak menerima 1 sen pun. Wakil akan pergi menemui komisaris polisi. Kau di sini saja. Baiklah, aku kan di sini. Aku akan mengerjakan hal yang menurutku mampu aku kerjakan. Baiklah, aku akan pergi sebentar. Permisi. Hati-hati, Tuan. Segera, ketua pergi menuju markas besar kepolisian Hindia Belanda. Tidak lama,
Tibalah M. Tabrani di tempat. Ia segera mencari namanya tersebut. Bagaimana kamu? Apakah semua sudah beres? Sudah, kami telah menyerahkan ini kepada siswi. Ini surat izinmu. Terima kasih. Tidak masalah. Lain kali urusi urusan yang lain. Sekarang pergilah. Terima kasih. Langsung, ketua angkat kaki dari markas besar tersebut. Beberapa hari sebelum pembukaan Kongres Pemuda Indonesia pertama, M. Tabrani didatangi oleh wartawan bertubuh jangkung. Ialah Wakil Rudolf Supratman, salah satu wartawan surat kabar berbahasa Melayu yang menerbitkan karangan-karangan, berita-berita yang memihak kepada kegiatan-kegiatan Angkatan Muda Indonesia yang diterbitkan oleh orang-orang keturunan Cina, Sinpo. Assalamualaikum. Permisi. Selamat siang. Bolehkah aku menemui Ketua Panitia Kongres Pemuda Indonesia pertama? Ya, dengan saya sendiri. Siapakah dirimu dan ada keperluan apa kau ingin menemuiku? Bolehkah aku menerbitkan berita yang menarik ini? Aku dari wartawan surat kabar Sinpo. Aku akan sangat bangga apabila dapat menerbitkan berita ini. Boleh, tentu saja boleh. Itulah semua rangkaian acara ini. Berikan kepercayaan kepadamu. Aku akan berusaha membuatmu senang dengan hasilnya nanti. Kongres akan dilakukan tanggal 30 April sampai 2 Mei. Baiklah. Semua surat undangan telah dikirim. Tepat pada tanggal 30 April 1926, dimulailah acara pembukaan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Semua perwakilan organisasi pemuda telah sampai. Karena undangan peserta hanya terbatas, maka jumlah hadirin pun tidak begitu banyak. Dimulailah acara dengan suara pukulan gong, tanda dimulainya acara. Tatkala ketua panitia mulai mengucapkan pidato pembukaan Kongres Pemuda Indonesia pertama, nampak Abdurrahman mulai mengajak Fismin berbincang-bincang. Kemudian Ahmad Mangkud Dilalaga dan Iming Sastra Dinata ikut berbincang-bincang dengan Fismin. Sementara itu, para hadirin terpukau oleh pidato ketua panitia. Betapa tidak, ia mengawali pidatonya dengan kalimat-kalimat sebagai berikut. Putra Putri Indonesia dan ada semua yang hadir di sini. Atas nama Panitia Kongres Pemuda, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Saya ucapkan kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air kita, sebagai pribadi-pribadi yang memperlihatkan budayanya kepada kemerdekaan Indonesia. Dengan mengunjungi Kongres Pemuda ini, Anda memudahkan langkah kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Kongres ini adalah suatu tonggak sejarah dalam sejarah kemerdekaan pemuda kita. Kita semua, orang-orang Jawa, orang Sumatera, Minahasa, Ambon, dan lain-lain, oleh sejarah dipadukan menjadi insan yang bersatu jika kita ingin mencapai tujuan kita, yaitu kemerdekaan tanah kita, bumi pertiwi kita ini. Mengakhiri pidato saya, amat saya mengharapkan supaya Kongres ini menjaga generasi Indonesia yang sekarang, yang nantinya terpanggil untuk bekerja, karya dan berjuang hingga mati demi kemerdekaan nusa dan bangsa kita, untuk rakyat di seluruh kepulauan Indonesia. Bersatulah. Seusai ketua panitia mengucapkan pidatonya, para hadirin serempak menyambut dengan tepuk tangan riuh. Banyak di antara hadirin yang saling berbisik-bisik. Mereka memuji isi pidato ketua panitia. Bagaimana tidak? Pidato itu diucapkan di depan hidung komisaris Kepala Polisi Hindia Belanda. Tiba acara selanjutnya. Inti dari pidato Soeharto tidak jauh beda dengan pidato M. Tabrani, bertemakan gagasan tentang Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa
Berkatnya kita masih mampu bernafas dalam gedung ini tanpa ada gangguan. Yang kedua, saya haturkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah datang di dalam sidang kali ini. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Wahai para pemuda Indonesia, bangun semangat kalian, bakar semangat kalian. Bukanlah sesuatu yang mustahil jika kita bisa merdeka dari Belanda. Kita berani hidup, kita berhak bernafas dengan tenang, tak ada paksaan sedikit pun. Kita mampu. Kita bukan makhluk yang lemah. Kita juga bukan bangsa yang lemah. Negara ini butuh kita, para pemuda. Mari bersama-sama bersatu, usir penjajah. Bersatulah demi negara, bangsa, dan diri kalian sendiri. Jika pada akhir pidato saya disampaikan kepada saya sendiri apa kemauanku dan apa yang kuinginkan, maka jawabanku adalah: pemuda Indonesia, bangkitlah menuju persatuan, bangkitlah menuju Indonesia yang merdeka. Saat setelah Soeharto mengakhiri pidatonya, para hadirin serempak menyatakan pujiannya dengan tepuk tangan riuh. Pada saat hadirin bertepuk tangan riuh, Fispin tampak santai berbincang-bincang dengan seorang pemuda tampan dan seorang pemudi ayu. Ia juga tidak memperhatikan ucapan-ucapan para hadirin yang sangat bersemangat menanggapi pidato Soeharto. Persidangan berlangsung lancar. Fispin tidak pernah mengajukan teguran. Ibarat seorang macan, Fispin telah masuk ke dalam jebakan tersamar yang dipasang oleh M. Tabrani. Persidangan terakhir Kongres Pemuda Indonesia pertama dilangsungkan pada pagi hari dan siang hari, tanggal 2 Mei 1926. Persidangan tersebut terdiri atas beberapa acara. Acara pertama berupa sidang terbuka yang diisi dengan ceramah. Pokok acara nasional kedua berupa sidang tertutup yang hanya mempersiapkan naskah rumusan putusan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Baik, sidang kita mulai. Ada usulan bagaimana pemuda Indonesia selanjutnya? Usulan saya mempersatukan para pemuda dari berbagai kalangan tanpa melihat suku dan agama sebagai modal awal untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik. Betul, di Indonesia jenis suku tak hanya satu, melainkan beragam suku. Jadi kita bisa menggunakan perbedaan kita sebagai kekuatan. Menurut saya, kita harus mencetuskan kebulatan tekad angkatan muda untuk merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia dengan cara menyatukan seluruh pemuda dari segala penjuru Indonesia. Satukan seluruh pemuda dari semua suku. Perbedaan adalah kekuatan, kesatuan adalah penyempurna. Bukan biru bendera kita, hanya merah putih bendera kita. Gas agama ialah membentuk tenaga-tenaga tangguh dan tanpa pamrih untuk gerakan persatuan Indonesia kita. Jaga kehormatan kalian. Kalian pasti bisa sebagai pemuda Indonesia. Rakyat butuh pemimpin yang baik ke depannya. Merdeka! Merdeka! Tak lama kemudian, Jamaluddin selaku sekretaris panitia Kongres membacakan pengumuman. Diumumkan bahwa Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad Angkatan Muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Pada intinya bahwa Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang pada hakikatnya memiliki ikatan kekerabatan. Itulah sebabnya Indonesia mempunyai tentang rasa atas kehidupan bersuku. Perbedaan bukanlah halangan untuk bersatu padu menjadi Indonesia. Negeri ini butuh pemuda yang kuat, tegas, dan mampu mengatasi semua masalah.
bukannya hanya mampu menyalahkan orang lain. Pemuda yang tangguh bukanlah pemuda yang mampu menaklukkan musuh, tetapi ialah yang mampu menahan nafsunya. Bersatulah wahai pemuda. Berbeda agama bukan berarti kita berbeda, bukan berarti kita akan menjadi lawan satu sama lain. Bahkan, perbedaan agamalah yang akan membuat negara ini dan hidup ini semakin berwarna. Tunjukkan sifat toleransi kalian para pemuda. Betul apa kata Tuan Paulus? Tugas agama ialah membentuk tenaga-tenaga tangguh tanpa pamrih untuk gerakan persatuan Indonesia kita. Bangkitlah pemudaku, lindungi negara ini, jaga negara ini. Rakyat membutuhkan kita. Buktikan bahwa kalian berguna. Bangkitlah pemuda. Kongres Pemuda Indonesia pertama menjadi titik tolak untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam tahun 1926 itu juga akan diterbitkan laporan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Itulah Indonesiaku. Baik, sidang kali ini telah berakhir. Keputusannya adalah perbedaan bukanlah suatu permasalahan. Kongres Pemuda Indonesia pertama dinyatakan telah berakhir oleh Ketua Panitia Kongres. Adapun kaidah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Kongres Pemuda pertama, yaitu perbedaan adalah kesatuan. Perbedaan ada identitas. Kita sebagai anak-anak muda Indonesia harus selalu menjaga rasa toleransi, tak peduli dari mana dia berasal ataupun apa agama dia. Karena kesatuan Indonesia berawal dari sebuah perbedaan yang lama-kelamaan akibat dimakannya oleh zaman akan menjadi persatuan.